Pada sesi kali ini, kita akan membahas tentang desain prinsipal atau disebut juga dengan prinsip desain. Sesi prinsip desain ini akan saya bagi dua. Jadi akan ada dua desain prinsipal, sesi yang ini dan sesi selanjutnya. Karena di sini kita akan membahas 4 prinsip desain yang umumnya digunakan untuk presentasi. Jadi saya bagi dua. Prinsip desain yang di sini saya tempatkan ada dua, yaitu repetition dan balance. Repetition apa? Repetition adalah pengulangan dan balance adalah keseimbangan. Oke, kita langsung saja. Sebetulnya apa sih itu prinsip desain? Jadi sebetulnya sebuah desain itu yang baik dia harus memiliki prinsip. Dia ada patokan-patokan, ada aturan-aturan tertentu yang dapat kita gunakan sehingga desain kita menjadi lebih indah. Nah, patokan ini dapatnya dari mana? Sebetulnya pada umumnya ini dapat dari pengalaman-pengalaman dan hasil riset. Jadi ini umum digunakan oleh para desainer seperti itu. Jadi jika Anda perhatikan, sebetulnya desainer juga dia memiliki tata cara tertentu dan ada aturan-aturan tertentu untuk membuat sebuah desain. Nah, dia terapkan dengan prinsip desain seperti itu. Nah, kenapa sih sebetulnya diperlukan prinsip desain? Prinsip desain sebetulnya diperlukan agar sebuah desain kita tertata dengan baik. Nah, seperti yang sudah saya bahas sebelumnya, bahwa prinsip desain itu kan tata cara yang sudah dibuat, yang sudah pernah diriset oleh ahli-ahli, bagaimana supaya desain ini nyaman dilihat oleh mata, supaya desain ini dapat membawa mata kita dari permulaan sampai akhir, seperti itu. Nah, maka dari itu diperlukan prinsip desain. Nah, sebetulnya prinsip desain itu ada banyak dan memang tidak ada patokan tertentu. Prinsip desainnya A, B, dan C, tidak seperti itu. Karena jika saya beri contoh, prinsip desain itu ibarat seperti masakan. Nah, untuk membuat sebuah masakan yang menarik, yang enak gitu, ya memang diperlukan resep. Tapi ada juga orang yang tidak memerlukan resep, dia mampu membuat makan itu dan makan itu tetap enak. Nah, tapi juga dengan adanya resep, ya walaupun kita tidak tahu sama sekali, nah dengan adanya resep kan kita bisa tetap membuat masakan itu. Nah, jadi seperti itu. Makanya kenapa di sini saya sediakan 2 sesi khusus untuk membahas prinsip desain. Ya, bisa dibilang jika Anda bukan sebuah koki, bukan sebuah ahli desain, tapi Anda juga tetap dapat membuat sebuah desain tersebut. Ya, tetap Anda bisa membuat masakan itu karena Anda sudah punya resepnya. Nah, maka dari itu sebetulnya prinsip desain ini cukup penting. Nah, mari kita bahas. Yang pertama, prinsip desain yang akan kita bahas adalah repetition. Jadi di prinsip desain ini saya akan memberikan contoh-contoh dari materi presentasi-presentasi yang ada. Mungkin kalau yang di sini ini contoh yang sudah saya buat, tapi di slide-slide lain mungkin saya akan membahas dari slide-slide yang memang sudah terkenal gitu. Jadi saya tampilkan slide presentasi yang saya ambil dari slide share, dia salah satu yang topnya, dan kita akan bahas prinsip desain apa yang mereka pakai. Nah, prinsip desain yang pertama adalah repetition. Seperti yang sudah saya bahas tadi sebelumnya, repetition adalah pengulangan. Jadi, prinsip desain yang baik, presentasi kalian diharapkan adanya pengulangan. Nah, maksudnya pengulangan itu seperti apa? Nah, di sini saya beri contoh 5 slide seperti itu. Nah, jika kalian lihat pengulangan apa yang tampil di sini? Ya, ada yang tahu? Pengulangan warna di sini saya menggunakan warna biru yang sama semua seperti itu. Ya, walaupun di sini tidak ada, tapi warna biru di beberapa slide tetap muncul. Nah, itu pengulangan warna. Pengulangan warna yang kedua yang bisa Anda sebutkan? Ya, betul, pengulangan warna orange di sini. Bahkan posisinya selalu di atas ya. Ini menjadi sebuah template. Pengulangan juga bisa menggunakan pengulangan jenis font seperti ini. Jika Anda lihat di sini dan sebelah sini, itu pengulangan bentuk font ya. Fontnya sama. Font itu maksudnya huruf, pengulangan bentuk huruf, dan penggunaan jenis huruf yang sama. Karakteristik slide itu tersebut semuanya berwarna putih seperti ini, kecuali pada bagian judul. Ini bagian judul makanya agak dibuat lebih berbeda sedikit. Tapi pada dasarnya karena dia menggunakan warna biru dan orange yang sama,
maka dari itu masih tergolong dalam satu set desain yang sama, adanya pengulangan. Jadi ini sangat penting jika kalian membuat satu set slide presentasi, pastikan ada pengulangan dari slide 1 sampai terakhir, sehingga slide ini berkesinambungan dan slide ini masih menjadi satu kesatuan, satu gabungan slide karena ada pengulangan. Seperti pada judul bagian sini, ini juga diulang seperti itu ya. Ya, untuk repetition seperti itu, ada pengulangan pada slide. Yang kedua adalah balance. Ya, di sini saya tampilkan sebuah slide yang sangat menarik sekali. Ini salah satu slide yang cukup populer. Jika dilihat, balance seperti yang sudah saya bahas sebelumnya, balance adalah keseimbangan. Jika kalian lihat di sini, jika saya bagi dua, ya, posisinya kanan dan kiri ini, kanan dan kiri, dia sangat seimbang. Ya, karena dia benar-benar berada di tengah-tengah antara kanan dan kiri. Nah, bahkan slide pada bagian tulisan, pada bagian background sekalipun dia sangat seimbang. Jika Anda lihat, ukuran kotaknya di sini semua sangat sama, satu ukuran. Ya, jika saya bagi seperti ini dan bagi seperti ini, mereka memiliki satu keseimbangan. Semuanya berkesinambungan dan semuanya seimbang. Itu yang disebut balance. Jadi jika Anda membuat sebuah slide, pastikan dia balance, seimbang. Nah, tapi pada desain, keseimbangan itu tidak selalu harus simetris. Jadi ini adalah balance yang simetris ya, kanan dan kirinya sama, tapi ada juga balance yang asimetris atau tidak seimbang. Nah, maksudnya jika tidak seimbang, kenapa disebut seimbang? Maksudnya di sini asimetris adalah tidak simetri, tidak sama. Nah, seperti yang saya berikan contoh sesudah ini. Nah, ini adalah salah satu contoh slide juga, bisa dilihat ini dibuat oleh Bapak Andreas von der Heid, mungkin bacanya Heid seperti itu. Nah, ini adalah contoh slide yang cukup menarik. Nah, jika Anda lihat keseimbangan yang dimaksud di sini apa? Dia menempatkan tulisan pada bagian kiri atas. Di sini, kiri atas. Maka dari itu, dia tempatkan sebuah gambar yang kurang lebih ukurannya sama besar pada bagian kanan bawah untuk menyeimbangkan. Anda dapat bayangkan jika karakter anak tersebut ada di bagian sini, apa yang terjadi? Area sini akan kosong dan dia menjadi tidak seimbang. Nah, sedangkan ini, apakah ini sebuah simetris? Jika saya bagi seperti ini atau saya bagi seperti ini, dia tidak simetris. Dia sangat berbeda. Dia ada di kiri atas dan kanan bawah. Jadi dia sangat berbeda. Dia tidak simetris, tapi dia memiliki keseimbangan karena ada sesuatu yang besar di sini dan ada sesuatu yang besar di sini, sehingga dia mengisi ruangan itu. Kadang ada juga yang terjadi seperti ini. Jadi dia mengisi objek di sini satu besar seperti lingkaran misalnya, dan di sini dia menaruh 2 atau 3 lingkaran kecil. Nah, itu juga salah satu bentuk keseimbangan, satu besar dan 3 kecil. Nah, seperti itu. Jadi keseimbangan itu tidak selalu harus simetris, tetapi bisa juga kondisi seperti ini asimetris. Dia cukup nyaman di mata, jadi dia tetap mengisi kekosongan, tapi dengan bentuk keseimbangan yang agak sedikit berbeda ya. Dia agak diagonal seperti itu, dan objeknya pun jelas berbeda karena yang di sini ini adalah tulisan dan di sini adalah gambar, seperti itu. Dan di sini juga dia berikan nama dia di sini. Itu tidak mengganggu, dia boleh menaruhnya menempatkan itu di sini atau di sini, karena ini adalah space kosong, dia bisa mengisi dan dia tetap seimbang. Sekian, kita lanjutkan untuk sesi prinsip desain selanjutnya. Terima kasih.